Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Muhammad Febrian, NPM 244-11121. I'm from 25 class CX. Baiklah, di sini saya akan membawakan materi yaitu dengan judul etika bisnis. Nah, langsung saja kita masuk ke materinya. Di sini yang pertama ada pengertian etika bisnis. Nah, di sini dibagi menjadi 2 poin, yaitu ada definisi dan tujuan umum. Nah, secara definisi adalah pengertian etika bisnis yaitu seperangkat nilai, norma, dan prinsip moral sebagai pedoman aktivitas bisnis. Kemudian tujuan umum yaitu menetapkan perilaku benar, menjaga hubungan dasar pengambilan keputusan. Masuk ke slide kedua, di sini ada 5 poin yaitu tujuan etika bisnis. Nah, tujuan etika bisnisnya ada dibagi menjadi 5 poin. Poin yang pertama yaitu membangun kepercayaan pelanggan. Nah, ini sangat penting. Kemudian poin yang kedua, menjaga citra dan reputasi perusahaan. Dari perlakuan atau etika itu sangat penting untuk menjaga reputasi perusahaan. Kalau etikanya jelek ya reputasinya juga ikut menurun. Yang ketiga, mengurangi konflik internal. Nah, kalau etikanya bagus itu tadi dia reputasinya bagus dan dia tidak ada konflik kalau etikanya bagus. Nah, dibalik lagi kalau etikanya jelek ya reputasi jelek, kemudian karena etikanya jelek ya ini adanya konflik secara internal. Poin yang keempat, meningkatkan profesionalisme kerja. Dan yang kelima, mendukung keberlangsungan jangka panjang. Prinsip-prinsip utama etika bisnis di sini dibagi menjadi beberapa hal. Yang pertama yaitu kejujuran. Nah, prinsip-prinsipnya adalah kejujuran. Yang pertama yaitu menyampaikan informasi yang benar, kemudian bertanggung jawab, yaitu bertanggung jawab atas keputusan dan konsekuensi. Kemudian sini ada keadilan, yaitu memperlakukan semua pihak secara adil. Nah, ada integritas, konsisten antara nilai dan tindakan. Kemudian ada transparansi, keterbukaan dalam proses dan informasi. Kemudian nih ada di slide selanjutnya etika dalam komunikasi bisnis. Nah, di sini juga dibagi menjadi 5 yaitu bahasa. Poin yang pertama, bahasa yang sopan dan profesional. Kemudian yang kedua, tidak menyebarkan informasi palsu. Nah, di sini etika tuh sangat penting ya. Kita tidak boleh menyebarkan informasi palsu atau hoax. Yang ketiga, hormati pendapat pihak lain. Jadi kalau misalnya ada diskusi segala macam, ya diusahakan untuk menghargai juga pendapat orang lain. Jangan hanya pendapat kita aja yang didengarin ya. Yang keempat, jaga kerahasiaan perusahaan. Nah, nggak boleh nih kita ngasih tahu kayak misalnya penghasilan omset perusahaan kita berapa kepada perusahaan lain gitu, misalnya kayak ada rapat atau pertemuan dengan perusahaan lain. Kemudian poin yang terakhir, sampaikan pesan jelas dan objektif. Pentingnya etika bisnis di sini dibagi menjadi 4 yaitu meningkatkan loyalitas, kepercayaan pelanggan, dan repeat bisnis. Kemudian yang kedua, lingkungan kerja positif, kultur profesional dan kolaboratif. Yang ketiga, kepercayaan investor, itu menarik modal dan dukungan jangka panjang. Kemudian yang keempat, kurangi risiko hukum, yaitu meminimalkan pelanggaran dan sanksi. Kemudian masuk ke slide selanjutnya yaitu ada contoh dan pelanggaran dan dampak. Nah, di sini ada contoh-contohnya. Ada 5 poin yaitu iklan yang menyesatkan yang pertama. Nah, misalnya dia jualan ayam tapi iklannya pakai sapi gitu, nggak boleh ya, karena dia jualan ayam kan sesat. Kemudian yang kedua, memanipulasi laporan keuangan. Nah, itu nggak boleh juga manipulasi laporan keuangan. Contohnya ada di perusahaannya Jerome Pauline tuh, dimanipulasi laporan keuangannya sedangkan uangnya nggak ada. Nah, nggak boleh. Yang ketiga, penyalahgunaan data pelanggan, tuh nggak boleh ya. Yang keempat, suap dan korupsi. Nah, itu nggak boleh juga. Yang kelima,
persaingan tidak sehat. Nah, terus dampaknya apa aja? Yang pertama ada konsekuensi, yaitu kehilangan kepercayaan publik. Nah, kayak tadi misalnya dia jualan ayam tapi iklannya dia jualan sapi, pas orang mau beli sapi nggak ada, jadi orang ya nggak percaya lagi gitu kan. Kemudian ada kerugian finansial. Nah, ini dibagi lagi, ada denda, ini litigasi, dan penurunan pendapat. Nah, terakhir ada kerusakan reputasi, sulit pulih dalam jangka yang panjang. Cara penerapan etika bisnis: yang pertama, membuat kode etik perusahaan. Yang kedua, pelatihan berkala untuk karyawan. Yang ketiga, evaluasi dan audit etika. Yang keempat, sanksi jelas untuk pelanggaran. Yang kelima, kepemimpinan sebagai teladan. Tantangan di era digital di sini dibagi menjadi 3, yaitu penyebaran informasi cepat, nah seperti hoax dan viral tanpa verifikasi. Kemudian yang kedua, perlindungan data, privasi, pelanggaran dan regulasi. Yang ketiga, teknologi dan tanggung jawab pemanfaatan AI dengan etika. Baiklah, di sini kesimpulan dan penutup adalah etika bisnis adalah pedoman untuk kepercayaan, profesionalisme dan keberlanjutan. Komunikasi etis memperkuat reputasi dan hubungan stakeholder. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.